Pilih aplikasi PEB, lalu kemudian masukkan password dengan PEB. Pilih file, kemudian new, klik open, kemudian klik tombol baru sebelah kiri, lalu kemudian memasukkan kantor pabean sesuai dengan dokumen yang sudah diterapkan, yaitu kantor Tanjung Emas, kantor DJBC Tanjung Emas. Lalu kemudian klik OK. Sama untuk poin kedua, mengisi dengan hal yang sama dengan kode 06001. Jenis barang ekspor menggunakan ekspor biasa. Kategori ekspor yaitu umum. Cara perdagangan yaitu lainnya. Cara pembayaran lainnya karena kita menggunakan sistem transfer. Uraian pembayaran diisi transfer. Disimpan, lalu keluar. Kemudian NPWP 15 digit boleh, 10 ataupun 12 diisi. Cara pengangkutan memilih laut, nama sarana pengangkut, klik tambah nama sarana pengangkut sesuai dengan dokumen yang sudah diterapkan. Lalu kemudian mengisi nama sarana pengangkut sesuai dengan dokumen apa yang digunakan. Contohnya hijau samudra, bendera kapal Singapura, nomor pengangkut sesuai dengan dokumen 28, kemudian klik simpan lalu keluar. Kemudian F1 untuk mencari nama sarana pengangkut yang sudah disimpan tadi. Ketik Singapura. Ketika tidak ada, maka nama kapal yang dibutuhkan. Ketik hijau samudra sesuai dengan yang diklik tadi. Oke, lalu kemudian benderanya yaitu bendera Singapura, nomor pengangkutnya sama 28. Tanggal perkiraan ekspor 1 minggu setelah dokumen ini dibuat, atau sekitar tanggal 8 bulan 12 2022. Untuk data pelabuhan atau tempat muat ekspor, beralih ke nama penerima sesuai dengan dokumen diisi. Alamat, negara diisi sesuai dokumen yang tertera. Contohnya di sini nama penerima yaitu Kodi Paru, investment. Kemudian alamatnya terdapat di Mel Maldives dengan negara Maldives. Atau dengan kode MV. Pembeli atau notify partinya sama dengan penerima sesuai dengan dokumen. Untuk pelabuhan tujuan atau pelabuhan tempat muat ekspor, pelabuhan asalnya itu Tanjung Emas karena ini ekspor. Kemudian tempat pelabuhan muat bisa di gedung tempat ekspor ataupun juga di pelabuhan itu sendiri. Untuk pelabuhan bongkar atau port tujuannya sesuai dengan dokumen yaitu di Maldives atau Mile.
Pelabuhan tujuan juga sama, diisi mail, dan negara tujuan juga diisi dengan sama, yaitu MV, Maldives. Untuk dokumen pelengkap, klik F6, tambah dokumen, packing list, invoice juga boleh. Isi nomor dan tanggal dokumen yang telah digunakan. Untuk informasi sebelumnya, dokumen ini harus terbit sebelum 3 hari pengisian PIB ataupun PEB. Disimpan. Jika nomor packing list sama invoice sama, maka harus ditekan yes. Tempat pemuatan diisi. Tempat pemuatan ini berisi tentang daftar data tempat pemeriksaan nanti. Nah, kemudian diisikan dengan tanggal kapan pemeriksaan itu terjadi. Bisa jadi pemeriksaan itu terjadi pas di hari H barang itu akan diangkut, ataupun 1 hari sebelum barang itu diangkut. Kemudian cara penyerahan barangnya sesuai dengan dokumen menggunakan free on board. Lalu kemudian data transaksi ekspor menggunakan bank DHE, mencantumkan BRI atau bank lainnya sesuai dengan dokumen yang setelah disepakati. Kemudian valutanya diisi dengan US dollar. Nilai ekspor dari dokumen tersebut, nilai keseluruhan barang diisi. Lalu kemudian nilai maklon atau nilai kurs pada hari itu sebesar 15.000. Kemudian data disimpan. Bisa juga dilanjutkan dengan penambahan data kontainer atau pengangkut. Wadah pengangkutnya, nomor kontainer diisi dengan cara menambahkan dulu seal-nya dan juga nomor kontainer. Kemudian size-nya berapa, cara pengangkutannya, dan tipe barangnya. Lalu klik simpan. Kemudian data kemasan sesuai dengan invoice ataupun packing list. Jumlah kemasan yang diangkut oleh kapal tersebut yang akan diekspor, jumlahnya, keseluruhan jumlah harus diatur, ditambahkan ada berjumlah berapa, kemudian jenis packingannya menggunakan apa, merek bisa tidak diisi. Lalu kemudian mengisi bruto dan neto. Karena ini komoditinya non migas, brutonya sesuai dengan dokumen di packing list ataupun invoice, dan netonya sama sesuai dengan packing list dan invoice. For your information, bahwa neto tidak boleh lebih besar dari bruto. Lalu kemudian jenis barang yang akan dimasukkan ke dalam detail barang atau menggunakan F9 ataupun F4 tergantung komputer masing-masing, itu harus disimpan terlebih dahulu baru masuk ke dalam halaman baru dengan mengisi kode HS, uraian barangnya tersendiri, harga FOB satu barang berjumlah berapa, itu diisi. Kemudian jumlah satuan juga diisi. Untuk diketahui bahwa harga FOB di sini yaitu jumlah FOB per unit barang. Kemasan juga sama, diisi sesuai dengan packing list. Jumlah kemasan ada berapa, jenis, kemudian neto, volume, negara asal, dan daerah asal barang. Contohnya dari Indonesia sendiri menggunakan Semarang.
atau kode 3322. Setelah itu sama, langkah yang kedua mengisi dengan formulir baru untuk barang kedua, mengisi HS, kemudian uraian barang, kemudian jumlah kemasan, jenis, neto, volume, negara asal, daerah asal barang, harga FOB per barang, dan juga jumlah satuan per barang. Lalu kemudian disimpan, kembali ke halaman utama. Setelah kembali ke halaman utama, maka pernyataan PPJK harus diisi dengan benar. Ketika disimpan, maka seluruh kekurangan yang harus dilengkapi akan tercantum di halaman setelah mengklik icon simpan. Lalu, setelah status dokumen menjadi ready, maka ada tombol yang dinamakan tombol komunikasi atau COM, tapi sebelum itu kita harus membuat edifect di icon yang berupa amplop dan kotak masuk. Itu harus dibuat edifect. Setelah membuat edifect-nya diproses, lalu kemudian dikomunikasikan sampai status berubah menjadi queue.